Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Riza pada mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Semoga kamu tetap sehat, semangat, dan rajin belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kamu tetap sehat dan selalu menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Apa itu? Yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan hindari berkerumun atau berkumpul dengan teman-temanmu. Baiklah anak-anak ibu, supaya kamu tetap semangat dalam belajar, sekarang kita yel-yel IPA dulu. Apa itu? Kalau ibu menyebutkan kata-kata IPA, kamu akan menjawabnya gasing, yaitu gampang, asik, dan senang. Baik, kita mulai. IPA, gasing, gampang, asik, dan senang. Terima kasih. Anak-anak ibu, pada semester 1 kamu sudah mempelajari tentang klasifikasi materi. Siapa yang masih ingat? Bagian terkecil dari materi atau zat di muka bumi ini apa? Siapa yang tahu? Ya, bagus. Yaitu atom. Atom-atom nantinya akan berkumpul membentuk suatu molekul. Molekul akan membentuk suatu senyawa. Itu yang dikatakan sistem molekuler. Molekul dan senyawa nanti akan membentuk suatu organel. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada beberapa subbab, yaitu hierarki biologi, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Hari ini kita akan pelajari hierarki biologi dan sel. Kita lihat apa tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kamu selesai mempelajari materi ini. Yang pertama, kamu mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan tingkat sel. Yang kedua, diharapkan kamu mampu mengidentifikasi bagian-bagian sel hewan. Yang ketiga, kamu mampu mengidentifikasi bagian-bagian sel tumbuhan. Yang keempat, kamu mampu membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan untuk keterampilannya, kamu diharapkan terampil membuat model struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk sikap, kamu mampu menunjukkan perilaku bekerja sama dalam mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan tingkat sel. Dan kamu harus memiliki sikap hati-hati dalam melakukan percobaan. Baiklah anak-anak ibu, untuk KKM-nya adalah 73. Semoga kamu sukses dalam pembelajaran pertama ini. Anak-anak ibu, dalam mempelajari sel, kamu tahu tadi bahwa di muka bumi ini ada makhluk hidup atau materi yang terkecil. Kita umpamakan seperti ini. Di kelas ini kamu tahu kan bahwa ada organisasi kelas? Nah, di dalam organisasi kelas pasti ada ketua kelasnya. Contohnya, pada kelas 71, ketua kelasnya adalah si Ditan. Nah, kalau Ditan adalah ketua kelas 71, berarti Ditan adalah anggota dari kelas 71. Nah, kita tarik lebih luas. Kelas 71 adalah bagian dari SMP Negeri 34. Yang kita tarik lagi lebih luas, bahwa SMP Negeri 34 adalah bagian dari SMP-SMP yang ada di Kota Bekasi. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya berarti
Siditan adalah bagian terkecil dari organisasi sekolah yang ada di Kota Bekasi. Nah, untuk itu, coba perhatikan tubuhmu. Ada tidak bagian terkecil dari tubuhmu? Kalau ada, apa namanya? Nah, untuk itulah kita mempelajari sekarang tentang sel pada sistem organisasi kehidupan. Kita lihat lagi. Kita lihat tadi bahwa di alam ini ada atom paling terkecil, atom akan membentuk molekul, molekul akan membentuk organel, organel akan membentuk sel, sel akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ nanti akan membentuk sistem organ akan membentuk organisme, beberapa organisme akan berkumpul membentuk populasi, beberapa populasi akan membentuk komunitas, beberapa komunitas akan membentuk ekosistem, nah beberapa ekosistem akan membentuk bumi kita atau biosfer. Inilah yang dikatakan hierarki kehidupan, yaitu tingkatan kehidupan, baik makhluk hidup maupun benda tak hidup. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup sendiri? Kita lihat. Nah, tingkatan pada organisasi kehidupan yaitu dari makhluk hidup itu sendiri, yaitu dari yang terendah disebut dengan sel. Sel akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ membentuk tubuh makhluk hidup atau organisme. Nah, untuk pelajaran ini, silakan kamu baca buku paketmu bab 6 tentang sistem organisasi kehidupan, khususnya tentang sel. Ya, Ibu berikan waktu 10 menit. Baik, anak-anak. Sudah 10 menit kita bahas. Kita lihat ini tingkatan organisasi kehidupan tadi. Kita lihat sel. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, untuk melihat sel ini, kita tidak hanya bisa dibantu dengan mikroskop. Ya, tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Penemunya adalah Robert Hooke, yaitu dia menemukan sel berbentuk kotak sarang lebah. Ini contohnya pada sel bawang merah. Nah, kalau kita ambil satu sel, ini sel tumbuhan, ini di dalamnya ada organel-organel sel, ini sel hewan. Di dalamnya juga ada organel sel. Kita lihat bagian-bagian selnya. Yang pertama yaitu membran sel, yaitu bagian pembungkus sel, bagian luar, pada sel tumbuhan dan sel hewan ada. Kemudian inti sel atau nukleus berfungsi mengatur semua kegiatan sel. Sitoplasma, ya, itu cairan di dalam sel. Di dalamnya ada organel-organel yaitu ribosom, mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Kemudian vakuola, ya, ada pada hewan yang tidak punya vakuola. Ya. Kemudian untuk kloroplas ini khususnya adanya pada tumbuhan. Kita lihat ini bagian-bagian sel tumbuhan, silakan kamu baca. Dan untuk fungsinya ini silakan kamu tulis pada buku tulismu. Ya. Kemudian ini bagian-bagiannya, melihat ini dinding sel kalau pada sel tumbuhan. Ini yang membedakan dengan sel hewan, pada hewan tidak ada. Makanya tumbuhan ini sifatnya kaku. Ini selaput plasma atau membran plasma, ini nukleus, ini retikulum endoplasma, ini ribosom, yang di dalamnya adalah cairannya atau sitoplasma, ini badan Golgi, ini adalah mitokondria, ini vakuola, pada tumbuhan lebih besar, pada hewan lebih kecil, dan ada malah hewan yang tidak punya sama sekali. Nah, ini kloroplas kalau pada tumbuhan. Kita bandingkan dengan hewan. Ya, ini bagian-bagian pada hewan hampir sama, tapi lihat perbedaannya di mana. Nah, kamu lihat, bandingkan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Dan ini perbedaannya sel tumbuhan dan sel hewan.
Pada tumbuhan dia memiliki kloroplas, sedangkan pada hewan tidak ada. Ya. Pada tumbuhan memiliki dinding sel, pada hewan tidak ada. Makanya tumbuhan itu kaku, ya, punya 2 lapisan. Pada tumbuhan tidak ada lisosom, pada hewan ada. Pada tumbuhan tidak ada sentriol, pada hewan ada. Pada tumbuhan itu bentuknya tetap, pada hewan tidak tetap. Pada tumbuhan vakulanya besar, pada hewan vakulanya kecil. Malah ada yang tidak punya sama sekali vakula. Pada tumbuhan ukuran selnya lebih besar dibandingkan hewan. Nah, anak-anak, sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagus pertanyaannya. Ada yang bertanya di kolom chatting, Ibu, sekarang kan ada virus corona. Apakah virus corona itu makhluk hidup? Kalau dia makhluk hidup, bagaimana bentuk tubuhnya? Baik, anak-anak, alhamdulillah. Virus corona itu adalah makhluk hidup. Bagaimana tubuhnya? Nah, ini virus corona itu adalah makhluk hidup, yaitu berupa hewan yang tubuhnya terdiri dari 1 sel atau lebih. Berarti tidak bisa dilihat dengan mata biasa, dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, dia adalah hewan, tubuhnya adalah 1 sel atau lebih, atau uniseluler. Nah, dia adalah hewan 1 sel atau lebih yang hidup di tempat yang hidup, berarti hanya hidup di makhluk hidup, berarti di tempat yang tidak hidup dia akan mati. Ya. Gitu. Nah, kalau sudah kamu paham materi hari ini, kita akan cobakan kuis, ya. Kita cobakan kuis. Share dulu. Kuis. Nah, coba kita mulai. Kamu masuk ke Quizizz ya, pada HP-mu atau pada laptopmu. Kemudian Ibu akan share kodenya atau passwordnya. Ibu ya. Nah, kamu nanti join di myquiz.com, kemudian masukkan kode gabungannya ini. Ya. Sudah siap semua? Kalau sudah, kita mulai. Ya. Oke. Ibu berikan waktu 10 menit. Alhamdulillah ada beberapa teman kamu yang nilainya bagus, yang ada yang betul 80, ada yang betul 90, nah ada yang betul semua. Alhamdulillah. Berarti kamu sudah paham dengan materi sel pada sistem organisasi kehidupan ini. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita tarik kesimpulan. Apa yang dapat kamu simpulkan pada materi hari ini? Yang pertama, apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Coba sebutkan tingkatan dari organisasi kehidupan apa? Ya, yang terkecil adalah sel, kemudian jaringan. Jaringan akan membentuk organ, kemudian sistem organ. Setelah sistem organ adalah organisme atau makhluk hidup. Itu katakan tingkatan organisasi kehidupan. Apa-apa saja bagian dari sel secara umum, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Yaitu 1, membran plasma atau selaput plasma. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Yang ketiga adalah sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada berbagai organel seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, mitokondria, dan sebagainya. Kemudian apa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan?
Ya, perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan tadi adalah kan mempunyai kloroplas, hewan tidak. Tumbuhan punya dinding sel, pada hewan tidak ada. Pada tumbuhan tidak punya lisosom dan sentriol, pada hewan ada. Tumbuhan bentuknya tetap, pada hewan tidak tetap. Pada tumbuhan ada vakuola yang besar, pada hewan ada yang kecil, malah ada yang tidak punya. Sel tumbuhan itu ukurannya lebih besar dari sel hewan. Baiklah anak-anak ibu, untuk pertemuan berikutnya, silakan kamu baca tentang jaringan, ya, organ dan sistem organ. Tugas kamu di rumah adalah buatlah replika model sel hewan atau sel tumbuhan untuk proyeknya. Untuk LKS-nya, alat dan bahan dan cara pembuatannya akan Ibu share di WA Group. Ibu berikan waktu ya 1 minggu dalam pengerjaannya. Ya, LKS-nya silakan kamu pelajari, ya, Ibu share linknya nantinya di WA Group. Bagaimana anak-anak Ibu? Senangkah belajar hari ini? Alhamdulillah senang. Nah, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ya, semoga kamu tetap bersemangat dalam belajar, rajin belajar dari rumah, dan tetap mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ibu, mohon maaf. Mohon maaf kalau segala kesalahan, ya, dan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin.